Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Dasar Teknik 303, di mana kita akan belajar tentang ilmu paling mendasar dan teknik-teknik paling mendasar dalam ilmu kelistrikan. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang saklar seri ya teman-teman, di mana kita memakai saklar seri 3 titik untuk 3 buah lampu. Dan di sini kita akan membahas tentang satu saklar untuk satu lampu, dinamakan saklar tunggal ya teman-teman. Untuk teman-teman yang belum tahu, silahkan cek videonya, jangan di skip biar pengetahuan kita tambah, dan yang sudah senior mohon maaf bila ada kesalahan. Oke teman-teman, langsung saja kita urutkan langkah-langkahnya ya teman-teman ya, supaya bisa dimengerti dengan baik. Tolong teman-teman yang masih baru, yang masih mau belajar tentang ilmu dasar kelistrikan, tonton videonya sampai habis, jangan di skip dan jangan dipercepat ya teman-teman. Oke, langsung saja kita urutkan langkah-langkahnya dan kita gambarkan diagramnya. Oke teman-teman, di depan saya ini sudah ada gambar diagram untuk pemasangan saklar tunggal ya teman-teman, untuk saklar lampu tunggal. Jadi arus dari PLN langsung masuk ke saklar dulu, baru nanti di outputnya masuk ke dalam bola lampu atau ke piting lampu. Dan untuk netralnya tidak usah melewati saklar, langsung dari PLN ke netralnya di bola lampu atau di piting lampu. Oke, kenapa saya pakai warna merah dan warna biru ya teman-teman? Untuk standar dari PLN sendiri itu untuk arus fase adalah pakai warna merah. Untuk netralnya kita biasa pakai warna biru, dan untuk groundingnya kita pakai warna hijau kuning ya teman-teman ya. Untuk kulit kabelnya sendiri warnanya hijau kuning, dan untuk netralnya kita pakai warna biru. Itu sudah standar dari PLN ya teman-teman. Jadi kalau untuk teman-teman yang merasa ragu untuk instalasi dalam rumah atau dalam manapun yang teman-teman punya tugas di bidang itu, teman-teman bisa pakai pedoman warna merah, warna biru, atau warna hijau kuning. Nah, itu sudah standar PLN untuk instalasi penerangan atau instalasi di perumahan atau dalam rumah yang memakai satu fase. Jadi di sini kita pakai warna merah sama warna biru. Jadi untuk groundingnya teman-teman bisa aplikasikan untuk di peralatan elektronik atau apapun lah itu yang belum ada groundingnya, bisa teman-teman tambahkan dalam daftar untuk list pemakaian grounding itu sendiri. Untuk arus dari PLN sendiri itu teman-teman sudah pasti tahu ya kan. Untuk pemasangan saklar yang benar itu adalah arus PLN, arus fase atau line-nya itu atau arus listriknya itu melewati saklar dulu. Jadi sebelum dia masuk ke bola lampu dia harus melewati saklar dulu, dan itu tidak dibenarkan untuk arus listrik atau arus line dari PLN itu langsung masuk ke lampu, netralnya masuk ke saklar. Itu sangat tidak dibenarkan dan sangat tidak dianjurkan teman-teman ya, karena itu sangat berbahaya. Dan nanti jika teman-teman ada kerusakan di piting lampu atau di bola lampu sendiri, kalau pemasangannya terbalik, netral masuk saklar dan arus masuk ke piting lampu, nanti itu akan membahayakan teman-teman sendiri, dan itu sangat-sangat beresiko ya teman-teman ya. Jadi semua ada kerusakan di piting lampu ini, teman-teman bisa matikan saklarnya dan melakukan penggantian di piting lampu atau di bola lampu itu sendiri dengan sangat aman. Kalau ini arus PLN-nya melewati saklar dulu, tapi lebih amannya teman-teman matikan dari PLN sini. Tapi kalau teman-teman merasa kerepotan, teman-teman bisa matikan langsung dari saklar ini. Ini adalah gambar terminal atau gambar yang ada di dalam saklar ini sendiri. Ini saya pakai gambar adalah saklar tunggal ya teman-teman. Jadi saklar tunggal kita bisa beli di toko-toko listrik atau di toko-toko yang menyediakan bahan-bahan kelistrikan. Itu tidak dipatok harga ya teman-teman. Itu harganya bisa beragam dan juga modelnya juga bisa beragam. Yang jelas ini adalah saklar tunggal, ini dari PLN. Arus PLN, arus listriknya masuk ke saklar dulu, baru nanti outputnya keluar ke piting lampu, dan netralnya tidak usah melewati saklar, netralnya langsung ke bola lampu atau piting lampu itu sendiri. Jadi bisa dimengerti ya teman-teman ya. Jadi sekiranya teman-teman bisa mengerjakan instalasi di rumah sendiri itu malah lebih bagus, dan
itu bisa apa ya? Menambah pengetahuan kita tentang ilmu kelistrikan ya teman-teman ya. Jadi seumpama teman-teman masih ragu atau bingung dengan urut-urutan kabelnya, mungkin teman-teman bisa, kalau warna kabel dari yang teman-teman beli itu warnanya sama, itu teman-teman bisa tandai nomor 1 atau nomor 2. Nomor satunya itu arusnya, nomor 2-nya itu netralnya. Teman-teman bisa pakai itu. Tapi kalau memang ada warnanya, lebih baik digunakan itu yang warna merah atau warna hitam untuk arusnya. Kalau untuk netralnya bisa teman-teman pakai warna biru atau warna putih, ya terserah lah. Yang jelas itu untuk warna di dalam kabel satu fase itu sendiri itu biasanya warnanya itu kalau tidak merah dengan biru, biasanya itu hitam dengan putih. Nah, itu teman-teman bisa pakai warna hitamnya untuk arusnya, warna putihnya untuk netralnya. Nah, untuk groundingnya, kalau untuk groundingnya teman-teman, grounding ini sepele tapi sangat penting. Cuman kadang-kadang instalasi di rumah itu kadang-kadang kita tidak memerlukan grounding karena dari pihak PLN sendiri sudah ada groundingnya yang dinamakan itu arde atau pembumian ya teman-teman ya. Jadi arus dari PLN ini sudah ada power, sudah ada netral, dan nanti di dalam rumah itu ada yang namanya sikring atau namanya fuse kalau dalam bahasa kelistrikan, itu sudah jumper atau sudah menyambung ke dalam bumi ya, ada pembumiannya. Jadi kalau untuk instalasi dalam rumah itu mau ditambahi grounding teman-teman juga tidak masalah, mau tidak juga tidak masalah, karena dari pihak PLN sendiri sudah ada yang namanya ADE atau pembumian. Kalau ditambahin grounding sama teman-teman itu lebih bagus, dan itu juga menjaga peralatan dalam rumah tangga itu lebih awet, dan untuk arus bocornya itu sangat berkurang ya teman-teman. Untuk arus yang terbuang itu langsung masuk ke dalam bumi ya teman-teman. Untuk masalah penggroundingannya nanti kita akan bahas di video selanjutnya, dan untuk video kali ini mungkin teman-teman bisa dimengerti dan sangat mudah dipahami ya teman-teman ya. Ini adalah meteran dari PLN, dan ini ada arus fase, dan ini ada arus netral. Arus netral ini tidak ada arusnya, cuman dia adalah kabel yang dibutuhkan untuk melengkapi arus fase atau arus listrik dari PLN itu sendiri. Jadi kalau untuk PLN sendiri kalau tidak ada netralnya dia tidak akan bisa menyalakan lampu ini teman-teman, dan dia harus membutuhkan kabel yang beda potensial, yaitu netral itu sendiri. Oke teman-teman, jadi bisa dimengerti ya. Ini untuk fase untuk fase arusnya langsung masuk ke terminal di dalam saklar itu sendiri, outputnya masuk ke baru ke bola lampu atau ke piting lampu itu sendiri. Ya untuk netralnya langsung dia menuju ke piting lampu atau ke bola lampu itu sendiri tanpa melalui saklar, karena saklar ini dikhususkan untuk arus atau untuk fase itu sendiri. Jadi dimanapun dan bagaimanapun modelnya, yang jelas adalah arus itu harus masuk ke saklar dulu, baru nanti keluarnya bisa ke lampu, bisa ke peralatan lainnya. Nah, itu pemasangan yang benar atau instalasi di dalam ruangan yang benar. Oke teman-teman, bisa dimengerti ya untuk wiring diagramnya ini. Kalau teman-teman masih bingung, teman-teman masih bisa download gambarnya ini atau tinggalkan komentar di bawah, nanti saya akan jelaskan bagaimana rinciannya atau bagaimana pertanyaan teman-teman nanti akan saya jelaskan. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Jika video ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan juga share. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang sudah subscribe terima kasih. Untuk para suhu dan para senior, mohon maaf jika ada salah kata-kata, mohon pencerahannya, dan silahkan tinggalkan komentar di bawah. Oke teman-teman, sahabat dasar listrik, sampai ketemu di video selanjutnya. Nanti di video selanjutnya kita akan membahas tentang saklar, pemasangan saklar atau pemasangan lampu paralel ya teman-teman ya. Oke, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Salam dasar teknik.